Urusan kalung berlian adalah skandal yang berpusat di sekitar Ratu Marie Antoinette dari Prancis. Meskipun sang ratu tidak bersalah atas keterlibatan dalam komplotan untuk mencuri kalung berlian mewah itu, tetapi skandal itu berhasil merusak reputasinya yang sudah rusak, sehingga menyebabkan kekecewaan yang meningkat di monarki pada tahun-tahun sebelum revolusi Prancis. Yang tidak terduga, penipuan yang sempat mengguncang kerajaan Prancis ini dan mencatut nama sang ratu Prancis didalangi oleh seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Jeanne de Valois Saint-Remy. Bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi dan siapakah wanita ini? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Jeanne de Valois Saint-Remy, lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1756 di Provinsi Vaud, dekat Ber-sur-Aube, Prancis. Keluarganya adalah bangsawan miskin yang tinggal di Château-de-Fontaine, sebuah rumah tinggal yang boleh dibilang sudah bobrok. Ayahnya bernama Jacques de Valois yang bergelar Baron de Saint-Remy, keturunan langsung Henry de Saint-Remy, putra tidak sah Raja Henry II dari Prancis. Beberapa generasi kemudian, keluarga itu berada dalam kesulitan keuangan yang parah. Mereka tetap hidup melalui tradisi dinas militer. Tetapi ayah Jeanne, yaitu Jacques de Valois, tidak meneruskan tradisi ini. Dia menikahi salah satu pelayan yang bernama Marie Jossel, yang merupakan ibu Jeanne. Hal ini disebabkan karena kekayaan keluarga yang semakin tenggelam. Jeanne sendiri adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. 3 dari 6 saudaranya meninggal saat masih bayi. Dia memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Jacques dan seorang adik perempuan yang hampir seumuran dengannya yang bernama Mary Anne. Menurut beberapa sumber laporan, walaupun mereka mempunyai garis keturunan bangsawan, tetapi kehidupan keluarga tersebut sangatlah miskin. Jeanne dan kedua saudaranya yang masih hidup boleh dibilang menjadi anak-anak terlantar. Ayahnya sibuk dengan kebiasaan mabuknya, begitu juga dengan ibunya yang tidak pernah menghiraukan dan memperhatikan anak-anaknya. Bahkan Jeanne dan saudara perempuannya yang bernama Mary Anne sering bertelanjang kaki mengembalakan beberapa ternak mereka, dan bahkan mereka sering meminta makanan ke tetangga mereka. Ketika Jeanne masih muda, ayahnya memutuskan memindahkan keluarganya di Paris, di mana dia berharap akan menemukan kesempatan kehidupan yang lebih baik untuk bangsawan seperti dirinya. Keluarganya akhirnya pindah ke Paris hanya dengan kertas yang menguraikan silsilah keluarga mereka. Tetapi itu adalah harapan yang sia-sia. Sang ayah sendiri kemudian meninggal pada tahun 1762, ketika Jeanne baru berusia 6 tahun. Sang ibu segera mengambil kekasih baru dan meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Jeanne serta kakaknya terpaksa mengemis. Dalam buku memoarnya, Jeanne menuliskan, dia menggendong adik perempuannya di punggungnya dan pergi ke jalan menuju Passy untuk mengemis. Tidak sengaja dia bertemu dengan dermawan yang baik hati yang bernama Marquis de Boulainvilliers dan membawanya masuk ke rumahnya. Ini terbukti menjadi kejadian yang menguntungkan bagi anak-anak, karena istri Marquis menyukai anak-anak asuhnya yang baru. Jeanne kemudian menggambarkannya sebagai ibunya yang sebenarnya. Jeanne pun mengaku sebagai keturunan langsung Henry II yang terakhir di garis Valois. Marquis de Boulainvilliers pun mencari kebenaran tentang hal tersebut. Dan beruntung bagi mereka, seorang ahli silsilah di Versailles mampu membuktikan garis keturunan kerajaan mereka. Dan sebagai akibat dari disposisi hukum yang dibentuk untuk membantu anak-anak dari bangsawan miskin,
Zak, kakak laki-laki Zean, yang namanya sama dengan ayahnya, diberikan tunjangan tahunan sebesar 1.000 pon dan ditempatkan di akademi militer. Sedangkan Jean dan saudara perempuannya Mary Ann pergi ke sekolah asrama di Pesi dan diberi tunjangan sebesar 900 pon. Mereka seharusnya menjadi biarawati di biara Longsem. Tetapi Jean pergi membawa adiknya dan melarikan diri. Dia malah memilih untuk pulang kembali ke tempat tinggal masa kecilnya di Ber Surabi. Di Bar Surabi, mereka tinggal di keluarga Surmon, seorang tuan tanah yang memiliki hubungan jauh dengan kaum bangsawan. Setelah 4 tahun di rumah tangga mereka, pada tanggal 6 Juni tahun 1780, pada usia 24 tahun, Jean kemudian menikah dengan Marc Antoine Nicolas de la Motte, keponakan Tuan Surmon yang berprofesi sebagai perwira polisi. Pada saat pernikahannya, Jean sedang hamil besar. Berselang 1 bulan kemudian, pada tanggal 7 Juli tahun 1780, dia melahirkan bayi kembar yang diberi nama Jean Baptiste dan Nicolas Marc de la Motte. Kedua bayi tersebut hidup hanya beberapa hari. Ketika menjadi jelas bahwa gaji yang diterima Nicolas tidak dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah yang sangat diinginkan istrinya, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke Paris dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jean sendiri beranggapan bahwa dengan label darah bangsawannya, dia akan mendapatkan pengakuan di lingkungan kerajaan. Dan dia sudah memutuskan untuk mendekati Ratu Marie Antoinette. Oleh karena itu, Jean sering berkunjung ke Versailles dengan harapan dapat menarik perhatian sang ratu. Pada saat itu, setiap warga biasa yang mengenakan pakaian yang sesuai dapat memasuki istana dan tamannya dan bisa melihat keluarga kerajaan. Namun demikian, Marie Antoinette telah diberitahu tentang gaya hidup Jean yang dipertanyakan dan menolak untuk bertemu dengannya. Sekitar waktu ini, Jean dan suaminya menyebut diri mereka sebagai Comte dan Comtesse de la Motte, menambahkan de Valois di nama mereka. Dia pun mulai berselingkuh dengan teman masa kecil suaminya yang bernama Louis Marc Antoine Retoc de Villiers yang berprofesi sebagai gigolo. Retoc de Villiers juga seorang anak bangsawan kecil yang sekarang menghidupi dirinya sendiri, terutama melalui perdagangan seks di Paris. Dia adalah seorang pria muda yang tampan dan menarik, sesuatu yang dia gunakan untuk menjual dirinya kepada wanita bangsawan yang kesepian. Dia juga bertindak sebagai germo bagi gadis-gadis muda dan membujuk gadis-gadis muda agar bersedia bekerja di rumah bordil di ibu kota. Selain itu, Villiers juga seorang pemalsu. Dia sangat ahli dalam memalsu tulisan tangan, sehingga Jean sendiri menjadikannya sekretaris pribadinya. Dan anehnya mereka bertiga, yaitu Jean, suaminya, dan kekasihnya Retoc de Villiers, tinggal bersama dalam satu rumah. Pada tahun 1783, Jean berkenalan dengan Kardinal Louis de Rohan, dan dari perkenalan ini akan merubah dan menentukan perjalanan hidupnya. Kardinal Louis de Rohan adalah keturunan dari keluarga dengan sejarah konspirasi, yang menurut sejarawan Simon Sama terlalu kaya untuk kebaikan mereka sendiri. Kardinal de Rohan adalah mantan duta besar untuk istana Austria di Vienna. Louis de Rohan adalah seorang pria yang suka main perempuan dan tidak bermoral, yang digambarkan oleh Permaisuri Maria Theresa dari Austria sebagai tipe yang mengerikan dan tanpa moral. Pendapatnya ini juga dibagikan oleh putri permaisuri, yaitu Marie Antoinette. Marie Antoinette sering diingatkan ibunya, dia harus menjaga jarak dengan sang kardinal. Dan kardinal itu juga harus dijaga jaraknya dari semua kejadian di istana kerajaan Perancis, di istana Versailles. Karena pria ini sangat manipulatif. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang memalukan bagi seorang pria. Dengan gelar dan garis keturunan yang begitu terhormat seperti Rohan, yang berusaha untuk menarik perhatian sang ratu, sehingga dia bisa mendapatkan pengaruh di istana dan bahkan mungkin mengamankan posisi sebagai salah satu menteri raja. Untuk itu, dia berusaha mendekati sang ratu demi ambisinya. Tetapi Ratu Marie Antoinette tidak menyukai sang kardinal, karena Louis de Rohan
dulu telah menjadi penentang yang paling vokal dari aliansi pernikahannya dengan Louis XVI. Selain itu, Marie Antoinette tidak menyukai gaya hidup sang kardinal yang penuh skandal. Namun tidak bagi Jeanne. Menurut pandangan Jeanne, Kardinal Louis de Rohan adalah orang yang kaya, berkuasa, dan sama sekali tidak peduli dengan sumpah imamatnya tentang kemurnian. Dengan kata lain, dia adalah tipe pelindung yang diinginkan Jeanne. Dia segera menetapkan dirinya untuk menjadi wanita simpanannya, dan usahanya itu pun berhasil. Begitu dia menjadi nyonya kardinal, Jeanne dengan cepat memahami obsesi Rohan untuk mengangkat dirinya agar disukai oleh Ratu Marie Antoinette. Meskipun Jeanne belum pernah bertemu dengan Ratu, dia melihat peluang untuk mendapat untung dan mulai meyakinkan Rohan bahwa dia adalah teman dekat Marie Antoinette dan dapat membantunya dalam kesulitannya. Dibutakan oleh prospek untuk mencapai ambisinya, Rohan tidak mempertanyakan kebenaran klaim nyonya barunya. Tetapi sebaliknya bertanya, apakah dia bisa mengatur agar dia bisa bertemu dengan sang ratu? Jeanne pun langsung setuju untuk membantunya. Bohmer dan Bassenge adalah seorang pembuat perhiasan paling eksklusif di Paris yang telah ditugaskan oleh Raja Louis XV untuk membuat kalung berlian untuk selir resminya, yaitu Madame de Bury. Karena ini mungkin kalung paling mewah yang pernah dibuat, mereka berutang banyak untuk membeli batu permata untuk kalung itu. Kalung yang telah selesai itu sangat mencolok, berisi 647 berlian dan beratnya 2.800 karat, yang cocok untuk nyonya kerajaan manapun. Kemudian bencana melanda ketika Raja Louis XV meninggal. Tepat kalung itu selesai dibuat. Sedangkan raja baru, yaitu Louis XVI, tidak berniat menghormati kesepakatan ayahnya. Dan tentu saja, tidak mungkin Bohmer dan Bassenge bisa memberikan kesepakatan pembeliannya. Mereka kemudian mencoba menjual kalung itu, tetapi segera menyadari bahwa hanya keluarga kerajaan yang mampu membelinya. Meskipun demikian, Marie Antoinette menjelaskan bahwa dia tidak berniat membeli apapun yang ditujukan untuk seorang nyonya kerajaan, yaitu Madame de Bury, yang merupakan musuh bebuyutannya. Perlu diketahui, ketika Raja Louis XV berkuasa, Madame de Bury, walaupun statusnya sebagai selir resmi raja atau di kerajaan Prancis biasa disebut sebagai nyonya kerajaan, tetapi dia mempunyai kuasa di istana, sehingga membuat Marie Antoinette tidak menyukai Madame de Bury. Hal ini membuat Bohmer dan Bassenge menghadapi kehancuran dan mereka pun putus asa. Kejadian ini sampai terdengar oleh Comtesse de la Motte atau Jeanne de la Motte, sehingga Jeanne pun memutuskan untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Ia pun berkonspirasi dengan suaminya dan Félicité kekasihnya. Jeanne tidak membuang waktu untuk membuat rencana yang melibatkan harga diri Rohan, kerajaan, dan perhiasan super mewah di Paris. Tahap pertama dari rencana itu adalah menghilangkan keraguan di benak Rohan bahwa Jeanne sendiri yang akan berurusan dengan ratu. Jadi pada tanggal 10 Agustus tahun 1784, Jeanne mengatur pertemuan tengah malam antara ratu palsu Marie Antoinette dan Kardinal de Rohan di hutan Venus di Taman Versailles. Tentu saja bukan ratu yang akan ditemui Rohan, melainkan ratu palsu yang bernama Nicole de Oliva, seorang pelacur Paris yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan Marie Antoinette, yang telah diajak kerjasama oleh kelompok Jeanne. Nicole pun mulai bereaksi dengan perannya. Dia menampakkan diri kepada kardinal dengan wajahnya tertutup oleh hiasan kepala, mengenakan salah satu gaun muslin putih yang dikenal disukai oleh Marie Antoinette. Karena pertemuan itu berlangsung dalam keadaan semi gelap, maka Rohan tidak mengetahui jebakan itu. Singkat kata, Rohan jatuh cinta dan tertipu dengan siasat itu. Pertemuan itu diakhiri ketika Nicole menghadiahkan Rohan dengan mawar putih. Mawar putih di pengadilan Eropa mempunyai arti, saya layak mendapat kasih sayang Anda. Disertai dengan kata-kata, sekarang Anda dapat berharap bahwa masa lalu akan dilupakan. Pertemuan rahasia yang memalukan ini sudah cukup untuk membangkitkan banyak kegembiraan dalam diri seorang pria seperti Kardinal de Rohan. Jadi ketika Jeanne secara berkala meminta sejumlah uang kepadanya
untuk disumbangkan ke badan amal favorit sang ratu. Sang kardinal dengan senang hati menurutinya. Dia percaya setiap livre akan menuju kemajuannya dalam rahmat baik sang ratu. Sebaliknya, uang itu digunakan untuk membuat baju-baju bagus di seorang penjahit favorit Jean de la Motte. Setelah Jean menerima uang dari Rohan cukup lama, maka dia memberinya surat kepada Rohan yang diduga dari ratu. Padahal surat itu hasil tulisan tangan Philip yang mempunyai kemampuan dalam hal pemalsuan. Surat itu menyatakan bahwa ratu sangat menginginkan kalung berlian tertentu dan ingin memakainya untuk perayaan Candlemas yang akan datang, tetapi tidak ingin terlihat menghabiskan dana untuk membelinya pada saat dibutuhkan. Surat itu memerintahkan Rohan untuk membelikan kalung itu untuknya dan memintanya untuk membayar perhiasan itu dalam 4 kali angsuran dan mengirim kalung itu ke istana. Surat itu ditandatangani Marie Antoinette de Franc yang seharusnya menjadi tanda bahwa itu palsu, karena diketahui bahwa bangsawan pada saat itu menandatangani korespondensi resmi hanya dengan nama baptis mereka. Rohan, sang mantan duta besar, seharusnya menyadari hal ini. Namun untuk alasan apapun, detail ini diabaikan dan kardinal melanjutkan proses untuk membeli kalung itu. Bohmer dan Bessengi senang, akhirnya bisa melepaskan kalung itu dari tangan mereka. Pada tanggal 29 Januari tahun 1785, mereka mengirimkannya ke harta kardinal setelah bernegosiasi untuk menjualnya ke Kardinal Rohan dengan harga diskon 1,6 juta livre yang harus dibayar dalam 4 kali angsuran sesuai instruksi ratu. Beberapa saat kemudian, kekasih Jean, yaitu Philip, yang mendapat tugas menyamar sebagai kurir ratu, datang untuk mengambil kalung itu. Alih-alih membawanya ke sang ratu, Philip menghancurkan dan mengeluarkan permatanya. Suami Jean, yaitu Nicholas, mendapat tugas untuk menjual permata, kemudian membawa permata itu ke London, di mana dia menjualnya sedikit demi sedikit ke toko perhiasan Inggris. Tampaknya, setidaknya untuk saat ini, rencana itu berjalan dengan sempurna. Tidak lama kemudian, para korban mulai memperhatikan bahwa tidak ada kalung yang pernah dikirimkan kepada ratu. Waktu pun terus berjalan, dan Rohan yang telah menunggu dengan penuh semangat ingin melihat sang ratu mengenakan kalung yang telah dia dapatkan dengan susah payah untuknya. Tetapi dia kecewa ketika pada beberapa kali pertemuan dengan sang ratu, Ratu Marie Antoinette tidak memakainya. Dia juga tidak memakainya dalam hitungan minggu dan bahkan bulan-bulan berikutnya. Ini juga sangat mengganggu Bohmer yang tidak pernah menerima pembayaran pertama Rohan sebesar 400.000 livre yang telah lewat jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus. Karena putus asa, Bohmer mengirimi surat kepada Ratu pada tanggal 12 Juli tahun 1785 dan menanyakan apakah kalung itu memuaskannya. Sang ratu yang bingung dan jengkel mendengar ucapan Bohmer membakar surat itu begitu saja. Ketika dia tidak mendapat jawaban, Bohmer pergi menemui Madame Campan, seorang pelayan wanita yang melayani ratu pada tanggal 5 Agustus. Ketika Madame Campan memberitahunya bahwa ratu telah membakar suratnya, Bohmer menjadi marah dan berkata, "Ratu tahu dia punya uang angsuran yang harus dibayarkannya ke saya." Ketika Madame Campan yang bingung meminta perincian, Bohmer mengungkapkan bahwa dia telah berurusan dengan ratu melalui Rohan dan menyerahkan surat-surat yang memuat tanda tangan palsu Marie Antoinette. Madame Campan menyampaikan informasi ini kepada ratu, dan pada tanggal 15 Agustus, Kardinal de Rohan dipanggil ke Versailles oleh raja sendiri. Rohan muncul di hadapan Raja Louis XVI masih dalam jubah kepausan merahnya saat dia bersiap untuk melakukan misa. Louis bertemu dengannya bersama ratu dan pengawal kerajaan yang bernama Armand de Miromesnil. Segera raja meminta kardinal untuk menjelaskan dirinya sendiri, menanyakan di mana kalung berlian itu saat ini berada. Dengan bingung Rohan menjawab bahwa dia percaya kalung itu berada di tangan ratu. Ketika raja menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya, Rohan akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia pun mengungkapkan
bagaimana dia ditugaskan oleh Komtes Jean de la Motte yang telah memberinya surat-surat palsu. Dia menekankan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan ratu. Kardinal berharap jawabannya ini akan menyenangkan sang raja, tetapi dia salah besar. Justru penjelasan ini sepertinya hanya membuat raja marah. Untuk satu hal, Louis akhir-akhir ini menjadi sangat defensif dalam semua hal yang berhubungan dengan istrinya. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya fitnah yang sedang beredar. Dengan adanya penyebaran gambar pornografi dengan wajah Marie Antoinette yang dibuat meme kartun yang bertujuan menyerang ratu, sehingga membuat raja sangat sensitif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Marie Antoinette. Hal lain yang membuat raja marah adalah ketidaktahuan Rohan dengan tanda tangan palsu itu. Louis XVI yang memahami aturan etiket kerajaan sejak lahir tidak dapat memahami bagaimana seseorang dengan silsilah dan mempunyai pengalaman diplomatik seperti Rohan akan mengabaikan detail yang begitu jelas. Hal ini membuat Louis XVI percaya bahwa mungkin Rohan sendiri yang berada di balik pemalsuan itu. Terlepas dari kekhawatiran pengawal kerajaan bahwa menangkap seorang kardinal dengan cara yang begitu dramatis bukanlah hal yang baik, tetapi ada aturan kepausan tersendiri. Namun raja yang dikuasai amarah mengabaikan hal itu dan meminta Kardinal Rohan segera ditangkap dan dibawa ke penjara Bastille. Tidak butuh waktu lama bagi para penyelidik untuk mengetahui keterlibatan Jean, dan dia ditangkap 3 hari setelah kardinal. Pemalsu surat yaitu Retoc de Villette juga ditangkap dengan cepat, sedangkan PSK Nicole membutuhkan waktu penangkapan sedikit lama karena dia dan pacar barunya yang kemudian menjadi suaminya telah pindah ke Brussels. Tetapi dia juga ditangkap dan dibawa kembali ke Paris. Persidangan berlangsung pada tanggal 31 Mei tahun 1786, dan itu adalah peristiwa besar yang sangat populer di Paris. Tidak biasanya hal ini menjadi pengadilan umum. Karena reputasi ratu telah dipertaruhkan, maka raja memutuskan bahwa ini semua harus diselesaikan di depan umum. Semua individu yang berhubungan memberikan kesaksian mereka, dan Jean masih bersikeras bahwa dia telah mengikuti perintah ratu. Semua terdakwa memberikan versi kesaksian mereka sendiri, tetapi Retoc de Villette lah yang menjadi saksi utama untuk penuntutan. Dia membuat kesepakatan dan memberikan penjelasan lengkap dan tepat tentang apa yang telah terjadi, dan bahwa ratu sendiri tidak ada hubungannya dengan hal itu. Akibatnya Nicole, sang ratu palsu, dibebaskan sebagai korban penipuan yang tidak bersalah. Sementara Retoc de Villette sendiri hanya dijatuhi hukuman pengasingan sebagai bagian dari kesepakatannya. Sedangkan pembelaan Rohan berargumen bahwa satu-satunya kesalahan kardinal adalah sifatnya yang terlalu percaya pada orang lain dan keinginannya untuk melayani ratu, sehingga pengadilan menyatakan bahwa dia adalah korban seperti orang lain. Pada akhirnya, parlemen membebaskannya, meskipun dia harus meminta pengampunan raja atas usahanya pada pertemuan tengah malam dengan Marie Antoinette. Ini diberikan kepadanya dengan syarat dia harus memberikan sumbangan besar kepada orang miskin dan untuk selamanya diasingkan dari pengadilan. Rohan sekarang adalah orang bebas, tetapi pengusirannya dari pengadilan membuat ambisinya telah digagalkan. Sang ratu dikatakan kecewa dengan putusan itu, tetapi orang banyak di luar persidangan bersorak atas hasilnya. Dan pada akhirnya, semua kesalahan ditempatkan pada Jean de la Motte. Itu adalah keputusan resmi, dan itu adalah salah satu yang sebagian besar sejarawan setujui. Namun publik mengambil kesimpulan yang sangat berbeda. Bahkan yang lebih memalukan, para pencipta fitnah segera mendengar tentang pertemuan tengah malam Rohan dengan seseorang yang dia pikir adalah Marie Antoinette, dan tidak membuang waktu, segera menyebarkan desas-desus tentang hubungan terlarang antara ratu dan Kardinal Rohan, sehingga muncullah hoax bahwa memang sang ratulah yang merayu sang kardinal untuk membeli kalung tersebut. Marie Antoinette sendiri lebih ngeri daripada kebohongan ini, karena mereka melibatkan pria yang paling dia benci, dan jelas tidak benar bagi siapapun yang mengenalnya secara pribadi. Walaupun jelas Marie Antoinette tidak ada kaitannya dengan skandal kalung berlian itu, namun rakyat sudah terlanjur membenci Marie Antoinette.
Ditambah persepsi umum tentang kenyataan bahwa sang ratu adalah orang Austria yang merupakan musuh bebuyutan orang Prancis. Dan orang-orang Prancis memiliki prasangka yang mendalam terhadap mereka, sehingga hal ini menimbulkan fitnah. Selain itu, ratu juga bergaya mewah dan hidup boros, tanpa memperdulikan rakyat yang sedang kelaparan, menyebabkan rumor menyebar seperti api bahwa seluruh skandal kalung berlian adalah kesalahannya. Pukulan ini menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap monarki menjadi turun, sehingga hal ini sebagai salah satu pemicu yang mengarah terjadinya revolusi Prancis. Pada akhir persidangan, suami Jeanne, yaitu Nicolas de la Motte, yang masih bersembunyi di London, dijatuhi hukuman in absentia dengan cara dicambuk. Tubuhnya ditandai dengan dicap sebagai penanda bahwa dia sekarang adalah seorang budak, dan kemudian menjalani hukuman seumur hidup di atas kapal. Sedangkan Jeanne de la Motte juga dihukum sebagai dalang di balik konspirasi tersebut. Dia mendapat hukuman paling kejam dari semua konspiratornya. Dia ditelanjangi dan dijatuhi hukuman cambuk di depan umum oleh algojo kerajaan, sebelum akhirnya dicap dengan huruf V yang artinya sebagai pencuri. Ketika bahunya akan dicap dengan besi panas, Jeanne berjuang sangat keras di bawah genggaman algojo, sehingga cap besi panasnya melesat dari bahunya dan malah menghanguskan payudaranya, sehingga membuat tampilannya sangat mengerikan. Dan mereka yang menyaksikannya tidak akan melupakan kejadian itu. Setelah itu, Jeanne dipenjara seumur hidup. Hukuman itu terjadi pada bulan Juni tahun 1786, sekitar sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-30. Jeanne segera dipindahkan ke penjara Salpêtrière, sebuah penjara khusus perempuan yang dianggap melakukan tindakan kriminal tingkat tinggi. Jeanne ditempatkan di penjara yang menahan 36 wanita di sebuah sel kecil hanya selama 1 tahun. Kemudian entah bagaimana, dia berhasil melarikan diri. Dalam buku memoarnya dia mengatakan bahwa dia dihubungi oleh seseorang dari luar penjara yang menawarkannya untuk membantunya melarikan diri. Mereka juga mempersiapkan penyamaran yang akan dia gunakan untuk melarikan diri dari penjara tanpa diketahui. Begitu keluar, dia bertemu dengan sekutu suaminya yang menyelundupkannya menyeberangi lautan ke Inggris. Ceritanya penuh dengan kejanggalan dan kemungkinan dia menciptakannya untuk melindungi siapapun yang benar-benar membantunya melarikan diri. Pelaku yang membantunya yang paling mungkin adalah kaum pro-revolusioner yang ingin dia terus menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan. Dan Jeanne dengan senang hati menurutinya. Pada tahun 1789, dari tempat pengasingannya di London, Jeanne merilis memoarnya yang diberinya judul Memoires Justificatives de la Comtesse de Valois de la Motte. Dia hampir pasti tidak menulisnya sendiri. Tentu saja, seorang royalis kemudian menulis bahwa buku itu ditulis oleh mereka, dibuat untuknya oleh seorang penulis Prancis, seorang mantan aktor yang dia bayar untuk pekerjaannya. Memoir ini dirancang untuk menggambarkan Jeanne sebagai pahlawan wanita dan ratu sebagai penjahat. Buku itu pada akhirnya dilarang beredar di Prancis, tetapi tentu saja orang-orang masih membacanya. Buku itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di mana buku itu menjadi populer untuk mengkonfirmasi sebagian besar prasangka orang Inggris terhadap orang Prancis. Buku memoir itu juga membawa sejumlah uang tunai yang dibutuhkan Jeanne, karena Nicolas telah menghambur-hamburkan sebagian besar hasil penjualan kalung itu. Pernikahan mereka yang telah bertahan dari banyak perselingkuhan di pengadilan Paris tidak selamat dari pengasingan mereka di London. Setelah jatuhnya penjara Bastille dan penggulingan pemerintahan Prancis, Nicolas kembali ke Paris. Dia tinggal di sana selama 40 tahun berikutnya, menerima pensiun dari keluarga de Rohan sebagai imbalan karena dia tidak menerbitkan memoarnya. Sedangkan Jeanne menetap di London. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar. Jeanne meninggal pada bulan Agustus tahun 1791. Banyak rumor yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh simpatisan royalis.
Menurut catatan resmi tentang kematiannya tertulis bahwa jurusita datang ke apartemennya untuk menuntut pembayaran tagihan. Dia memberinya sebotol anggur, lalu menyelinap keluar dari kamar dan menguncinya. Dia kemudian berlari ke sebuah ruangan di belakang rumah dalam upayanya untuk melarikan diri dari sang penagih utang. Dia pun melompat dari jendela lantai 2. Dia berharap ada sebatang pohon yang akan membantunya turun. Tetapi sebaliknya, hal itu malah mematahkan kakinya dan membuat kepalanya jatuh terlebih dahulu ke tanah, di mana benturan itu membuat salah satu matanya keluar. Dia meninggal karena luka-lukanya di usianya yang ke-35 tahun. Setahun kemudian, pada bulan Juli tahun 1792, Pengadilan Revolusi Paris membatalkan hukumannya. Bagian dari kampanye mereka untuk menghitamkan nama raja. Dan pada tahun berikutnya, Ratu Marie Antoinette dieksekusi. Dalam sejarah Revolusi Prancis, kalung berlian sering disebut sebagai tanda jatuhnya monarki Prancis. Dan sebagai salah satu faktor yang secara langsung mengarah pada pergeseran persepsi publik tentang monarki. Sehingga mungkin sebagai penyebab timbulnya revolusi. Akibatnya, Jeanne telah menjadi subjek yang menarik selama 2 abad terakhir. Kisahnya juga menarik perhatian para penulis novel maupun pembuat film. Semisal Johann Wolfgang von Goethe dan Alexander Dumas. Keduanya menulis novel yang berfokus pada keterlibatan perselingkuhannya. Sedangkan Orson Welles membuat film berdasarkan novel Dumas. Tentu saja ada juga banyak novel dan film Perancis yang bercerita tentang seluruh skandal itu. Termasuk manga yang dibuat tahun 1970-an yang diberi judul The Rose of Versailles. Dan itu adalah subjek dari sebuah drama sejarah Hollywood produksi tahun 2001, di mana kisahnya dibumbui dengan seks, kriminalitas, dan intrik pengadilan. Tidak mengherankan bahwa kisah perampokan berlian besar Jeanne de la Motte menarik minat lebih dari 200 tahun setelah kematiannya. Butuh sebuah keberanian yang luar biasa bagi seorang wanita yang berhasil melakukan pencurian besar dengan mencatut nama seorang ratu Prancis, sebuah kerajaan besar yang bercokol di Eropa. Kalau menurut teman-teman sendiri, apakah kematiannya yang tidak wajar itu disebabkan oleh kaum royalis? Ataukah dia memang benar-benar kecelakaan karena jatuh sendiri? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.